terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sekolah Dasar Negeri 10 Rantau Utara dapat paket makan bergizi gratis dengan keadaan basi. Karena terlilit utang cicilan motor, seorang pria nekat bunuh teman dekatnya sendiri. Kezia Sihotang, atlet muda asal Sumatera Utara, raih medali emas di Atletik Championship 2025. Ya, sebuah ruang kelas SMA Negeri 5 Kota Padang Sidempuan terbakar pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Sejumlah tim pemadam berjibaku padamkan api di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 5 Kota Padang Sidempuan. Api muncul pada Selasa sore. Terlihat asap tebal dan api membumbung tinggi ke udara. Siswa dan guru pun panik dan berhampuran keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Setelah 1 jam berjibaku memadamkan api, petugas pun akhirnya berhasil menjinakkan sejago merah. Peristiwa kebakaran ini bermula saat saksi mata melihat kepulan asap dari atap gedung pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung, disusul dengan percikan api. Mengetahui hal itu, pihak sekolah pun langsung mengevakuasi seluruh siswa dan guru ke tempat yang lebih aman dan langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Seluruh siswa aman ya Pak? Iya, langsung. Oke. Terus ini kan ruangan terbakar Pak, besok proses mengajar seperti apa Pak? Apakah pindah kelas atau seperti apa? Ya, kalau sudah saya analisa, memang untuk satu ruangan ini tidak memungkinkan untuk proses belajar mengajar. Mungkin kita bisa memakai ruangan yang lain. Tapi tetap masuk sekolah besok Pak ya? Nggak ada libur. Dugaan sementara, terjadinya kebakaran ini disebabkan korsleting listrik di atap bangunan, sehingga api dengan cepat melahap isi ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan proses belajar mengajar esok harinya tetap dilaksanakan. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Ya, guna menekan tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, 150 siswa baru tamat sekolah mengikuti pelatihan kemandirian. Pelatihan berlangsung sebulan penuh. Pelatihan meliputi desain grafis, housekeeping, barista, menjahit, membordir, kelistrikan, dan las besi. Ratusan peserta pelatihan kerja tampak antusias mendengarkan pemateri di salah satu gedung di Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta dan agensi legal pekerja migran Indonesia untuk luar negeri. Pelatihan kewirausahaan ini diikuti 150 orang dan didominasi dari siswa yang baru tamat sekolah. Selama sebulan penuh, pelatihan digelar dengan 7 jenis macam, yaitu desain grafis, housekeeping, barista, menjahit, membordir, kelistrikan, dan las besi. Dari pelatihan ini nantinya para peserta akan dikawal terus hingga benar-benar bisa memanajemen usaha mereka sendiri dengan baik. Tujuan kegiatan ini mengurangi angka pengangguran karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat ini. Pengangguran dinilai jadi salah satu faktor terhadap maraknya tindak kriminal yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Kebetulan untuk saya sendiri sangat besar karena sebelumnya saya belum mengenal bahkan software desain. Namun sekarang ini saya sudah bisa membuat produk saya sendiri, yaitu saya bisa buat brosur, buat undangan, kemudian saya bisa buat kartu nama dan banyak lagi yang lainnya. Nah, langkah ke depan setelah mengikuti pelatihan apa? Saat ini saya berkeinginan untuk membuka wirausaha baru. Lagi dibutuhkan di negara-negara maju, ya. Jadi kebetulan yang saya dapat infonya bahwa masyarakat di negara sana sudah tak mau jadi tukang las dan operator brand. Jadi kita punya peluang untuk mengisi posisi-posisi tersebut.
Dan selagi itu, dan saya berharap kalau kita mengirimkan tenaga kerja dengan skill yang baik, tentu itu tidak akan mempermalukan bangsa ini ke depan. Pelatihan ini melibatkan banyak instansi pemerintahan dan pihak swasta. Diharapkan Indonesia, khususnya Kabupaten Deli Serdang, dapat menekan tingginya angka pengangguran dan memiliki pemuda yang terampil. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Berita lainnya, mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Ginting menjalani sidang perdana atas kasus korupsi dalam pengaturan pemenang 2 proyek peningkatan struktur jalan. Proyek itu bernilai total 165 miliar rupiah. Topan Ginting terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. Topan Ginting, Rasuli Effendi Siregar, dan Helianto menjalani sidang perdana atas kasus korupsi dalam pengaturan pemenang 2 proyek peningkatan struktur jalan. Sidang beragendakan dakwaan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Mardison. Selain Topan Ginting, turut disidangkan dalam waktu bersamaan yaitu pejabat pembuat komitmen unit pelaksana teknis daerah Gunung Tua, Rasuli Effendi Siregar, dan Helianto, mantan pejabat pembuat komitmen pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Kementerian PUPR. Topan Ginting selaku mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara dan Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua disebut menerima masing-masing 50 juta rupiah. Tak hanya itu, mereka dijanjikan fee sebesar 5% dari nilai kontrak proyek oleh Direktur PT Dahilan Natolu Group, Muhammad Ahirun Piliang alias Kirun, dan Direktur Utama PT Rona Namora, Muhammad Raihan Dulasmi Piliang alias Raihan. Sementara Ahirun dan putranya tengah menunggu putusan dalam berkas perkara terpisah. Adapun proyek yang diatur yakni 2 paket peningkatan struktur jalan provinsi pada ruas Sipiongot, Batas Labuhan Batu, dan ruas Hutain Baru Sipiongot dengan total nilai anggaran mencapai 165 miliar rupiah lebih. Atas perbuatannya, mantan Kepala Dinas PUPR tersebut terancam dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Kami akan kami pilah-pilah bagaimana apa yang saksi-saksi yang mendukung pembuktian dakwaan. Kurang lebih sekitar 30 sampai 40 orang. 40 orang. Pak, itu saksinya apakah ada nama ini Bobi Nasution dan Rektor USU ada nggak Pak, termasuk saksi yang akan dihadirkan? Nantilah kita lihat dulu ya saksi-saksinya, nanti pasti tahu kan siapa yang akan kita hadirkan. Namun kalau tidak salah di berkas penyidik memang kedua saksi itu tidak. KPK menetapkan 5 tersangka dalam operasi tangkap tangan terkait korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. 5 tersangka masing-masing Topan Obaja Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Rasuli Effendi Siregar selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, kemudian Helianto selaku PPK Satker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara, Ahirun Effendi Siregar selaku Direktur Utama PT DNG, dan Raihan Dulasmi Piliang selaku Direktur PT Rona Namora. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Ya, Indonesia berhasil menutup ajang Athletics Championship 2025 dengan prestasi gemilang. Salah satu penyumbang emas, Keisha Sihotang, atlet muda asal Sumatera Utara pada nomor lari 2000 meter U18 putri. Keisha Sihotang, atlet muda asal Sumatera Utara, berhasil mengukir prestasi gemilang dengan meraih emas pada nomor 2000 meter steeplechase U18 putri. Prestasi ini tentu menambah angka kemenangan Indonesia. Kontingen Merah Putih mengumpulkan total 45 medali, terdiri dari 14 emas, 15 perak, dan 16 perunggu. Dalam waktu dekat, Keisha akan ikut ajang internasional dengan target emas dan pecahkan rekor nasional. Target terdekat Asian School. Ke Brunei ya? Iya. Ada mau memecahkan rekor lagi, incaran atau hanya medali dulu?
medali sama mau memecahkan rekor nasional Itu di berapa? di 2000 step resist, tapi belum tahu main di nomor berapa. PB Pasi menilai capaian juara ini jadi sejarah baru bagi Indonesia yang sebelumnya belum pernah menempati posisi tertinggi di ajang itu. Bahwa Indonesia memperoleh medali emas terbanyak total dari under 18 dan under 20. Ini satu prestasi yang belum pernah kita peroleh di dalam penyelenggaraan SEA under 18 ini ya, dan under 20 selama 17 kali. Inilah pertama kali kita bisa juara umum. Nah, ini mudah-mudahan ini kan berarti kita kan punya stok-stok baru nih ya. Nah, ini kita harus kembangkan mereka sampai ke tingkat senior, nanti bisa menjadi atlet andalan. Dengan prestasi bersejarah ini, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan dalam atletik usia muda, sekaligus mengukuhkan peran Sumatera Utara sebagai tuan rumah yang sukses dan penuh potensi dalam olahraga atletik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.